Akhir tragis karir militer Kolonel Abdul Latif, dipenjara puluhan tahun karena terlibat G30S PKI. Berjumpa kembali dengan Aswir Astamon Channel. Pada video kali ini kita menyoroti Kolonel Abdul Latif, seorang tokoh militer yang terlibat G30S PKI yang mengakibatkan mengakhiri karir militernya secara menyedihkan dalam kurungan selama puluhan tahun. Namun, ia termasuk yang beruntung tidak berakhir di depan rebut tembak dan malah sempat bebas karena amnesti Presiden Habibie. Kolonel Abdul Latif adalah salah satu tokoh kunci gerakan 30 September G30S 1965. Komandan Brigade Infanteri Ijaya Sakti Jakarta ini bersama Letkol Untung, Syam Kamaruzaman, Pono, dan Mayor Udara Soejono yang melakukan perencanaan sebelum G30S meletus. Namun subuh, 1 Oktober 3 jenderal dan 1 perwira dibawa ke lubang buaya dalam keadaan hidup, 3 perwira lainnya diduga sudah meninggal. Latif mengaku terkejut saat mendapat laporan dari Letudul Arif bahwa ada jenderal-jenderal yang tewas, karena hal ini tidak sesuai dengan rencana awal. Setelah gerakan yang ia bentuk gagal di tengah jalan, pada 2 Oktober para pemimpin gerakan G30S PKI menyelamatkan diri. Namun, Latif malah tertangkap pada hari itu juga di rumah sepupu istrinya di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Paha Latif ditusuk dengan bayonet dan lututnya ditembak dari dekat oleh pasukan Kujang II Siliwangi yang menangkapnya. Saya sempat heran, mengapa mereka tahu saya bersembunyi di Bendungan Hilir. Kelak saya baru paham mereka tahu persembunyian saya karena menyita surat yang saya kirimkan kepada Presiden, kata Latif, dikutip dari buku Gerakan 30 September. Pelaku, Pahlawan dan Petualang tahun 2010 halaman 120. Setelah itu, Latif mengaku diseret keluar rumah menuju mobil yang terparkir di depan gang. Menurut pengakuannya, dia diseret dengan darah bercucuran dari paha serta lututnya. Akibat rasa sakit, Latif mengaku tidak sadarkan diri selama perjalanan. Setelah kejadian itu, Latif mengaku langsung dimasukkan ke dalam sel isolasi di penjara Salemba. Dalam keadaan hanya bisa berbaring akibat luka infeksi dan dirawat semestinya. Kedua luka tersebut, kata Latif, sempat dipenuhi belatung. Saya berada dalam ruang isolasi, selama 10 tahun kurang 5 bulan saya tidak melihat matahari, ujar Latif. Meski ditahan di Salemba sejak 1965, vonis pengadilan baru dijatuhkan 17 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1982. Baru, pada 1983 Latif dipindahkan ke Cipinang sampai akhirnya bisa hirup udara bebas berkat amnesti dari Presiden B.J. Habibie pada Maret 1999. Kebijakan Habibie memberikan amnesti menuai kritik dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, Habibie didukung oleh Profesor Jimli Asidik, Sekretaris Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).
Dia menyebut keputusan Habibie untuk menegakkan hak asasi manusia dengan pertimbangan usia Latif sudah sangat sepuh, berkisar 70 atau 80 tahun. Abdul Latif, tokoh PKI yang satu ini cukup kontroversial. Ia membeberkan bahwa sebelum mereka bergerak menculik para jenderal, ia menyatakan telah melaporkan kegiatan mereka kepada Pak Harto dan Pak Harto setuju. Dari pengakuan-pengakuannya ini, maka muncul beberapa opini yang menyatakan bahwa Pak Harto sebenarnya terlibat G30S PKI. Kemudian muncullah beberapa teori yang melibatkan Pak Harto yang sejatinya adalah penumpas G30S PKI dan tokoh utama pembasmi Partai PKI. Dan Latif sebenarnya juga anak buah Pak Harto ketika Indonesia masih berjuang mengusir Belanda di Yogyakarta. Kalau tidak terlibat G30S PKI sebenarnya sama dengan untung. Suparjo karir militer tokoh-tokoh ini cukup cemerlang. Tapi dibandingkan kedua rekannya yang berakhir di depan regu tembak, Kolonel Abdul Latif hanya dipenjara meskipun cukup lama tapi sempat menikmati kebebasannya. Ia mengakhir hidupnya sebagai manusia bebas. Ia meninggal dunia di Rumah Sakit Hadar, Islamic Center, Karawaci, Tangerang, 6 April 2005, dalam usia 80 tahun. Ia dinyatakan mengalami komplikasi jantung, TBC, dan stroke. Aswir Astaman Channel, terima kasih telah menonton.